Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya ingin mempresentasikan terkait dengan topik 4, demonstrasi kontekstual. Kelompok 7 kami beranggotakan saya sendiri Aisyah Winasi, saya Asa Grace Mundari, Dan saya Nuri Amalia Nurlaita. Baik, saya ingin mempresentasikan terkait dengan teori kerangka strategi, di mana meliputi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua pengajaran yang responsif kultur, yang ketiga pengajaran sesuai level atau teaching at the right level. Nah, apa yang dimaksud dengan teaching at the right level? Teaching at the right level adalah proses intervensi yang harus dilakukan guru dengan memberikan masukan pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Teaching at the right level berfokus pada membantu anak-anak dengan dasar membaca, memahami, mengekspresikan diri, serta keterampilan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya. Teaching at the right level atau biasa disebut dengan TARL merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Inilah yang menjadikan teaching at the right level berbeda dari pendekatan yang biasanya. Teaching at the right level dapat menjadi jawaban dari persoalan kesenjangan pemahaman yang selama ini terjadi di dalam kelas. Nah, mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per setiap fase? Fase atau tingkatan perkembangan itu sendiri adalah capaian pembelajaran yang harus dicapai murid yang disesuaikan dengan karakteristiknya, potensinya, serta kebutuhannya masing-masing. Setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kemampuan masing-masing yang berbeda. Oleh karena itu, capaian pembelajaran harus dirumuskan per fase dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing peserta didik. Sehingga nantinya penyusunan capaian pembelajaran berfase ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaiannya. Kemudian sesuai dengan kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar mereka masing-masing. Selain itu, guru juga dapat memberikan keleluasaan dalam menyesuaikan pembelajaran, sehingga selaras dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Nah, apa yang Anda pahami mengenai capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik dalam kurun waktu tertentu pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, capaian pembelajaran di sini memuat sekumpulan kompetensi dan lingkungan materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran disusun menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik. Pemetaan capaian pembelajaran dibagi dalam fase usia. Baik, selanjutnya, mengapa perlu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran ini sangat perlu digunakan karena untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Maka dari itu, capaian pembelajaran sangat diperlukan karena capaian pembelajaran di sini menjadi fondasi utama dalam menyusun sekumpulan kompetensi dan juga lingkup materi yang akan dipelajari oleh peserta didik selama proses pendidikan. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada? Nah, di sini penyesuaian pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada dimaksudkan bahwa lingkungan belajar bukan hanya sekedar ruang kelas, tapi lingkungan belajar itu merupakan ruang di mana siswa merasa aman dan didukung dalam mencari ilmu pengetahuan, serta terinspirasi oleh inspirasi sekitar. Nah,
Maka dari itu, kita sebagai guru juga dapat mempengaruhi lingkungan belajar. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara memfasilitasi peserta didik dalam belajar dan melalui penciptaan suasana di dalam kelas. Di sini, guru dapat mempengaruhi pembelajaran peserta didik dengan cara mendorong keterlibatan siswa, memberikan umpan balik positif dan konstruktif yang mendukung eksplorasi komunitas di antara teman sebaya dan keragaman. Kemudian, penyesuaian pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada di sini diharapkan dapat membantu meningkatkan fokus peserta didik dalam penerimaan informasi. Selanjutnya yaitu apa itu capaian pembelajaran setiap fase. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD terdiri atas satu fase, yaitu fase fondasi. Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, yaitu A sampai F, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, atau SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAA, SLDB, SMPLB, SMALB, paket A, paket B, dan paket C. Durasi setiap fase dapat berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Penggunaan istilah fase dilakukan untuk membedakannya dengan kelas karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Ini merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran sesuai tahap capaian belajar atau yang dikenal juga dengan istilah teaching at the right level atau mengajar pada tahapan atau tingkat yang sesuai. Dengan adanya fase ini, diharapkan siswa dapat memiliki lebih banyak waktu untuk menjalani proses belajar sehingga dapat mengupas konsep-konsep dan mempelajari keterampilan kunci. Dengan demikian, siswa dapat menyerap materi secara eksploratif dan pendalaman. Selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat capaian pembelajaran. Secara umum, penyusunan capaian pembelajaran dinyatakan sebagai berikut. Dalam penjabaran kemampuan, keterlibatan dari pemangku kepentingan juga akan memberikan kontribusi. Hal ini menjamin mutu kemampuan lulusan. Perumusan kemampuan lulusan harus mencakup 4 unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran, yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Yang kedua, penentuan sejumlah kemampuan atau CP wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur kemampuan kerja dan penguasaan pengetahuan. Sedang yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu sepenuhnya pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN Dikti. Yang ketiga, untuk membangun kekhasan mata pelajaran yang akan disusun pencapaiannya, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal atau daerah. Untuk dapat memiliki sikap dan keterampilan umum, diperlukan pengetahuan atau keilmuan dengan tingkat keluasan serta kedalaman tertentu. Agar lulusan memiliki kualifikasi sesuai dengan KKNI dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka rumusan CP lulusan harus dikaji kesetaraannya terhadap deskripsi CP dari KKNI dan dikaji terhadap standar isi pembelajaran dari SN Dikti. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran? Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks.
lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua serta masyarakat sebagai mitra. Yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.